Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, baik anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang sastra. Sebelum kita belajar, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ibu. Citra Askarina. Hadir, Ibu. Nurhaira Aco. Hadir, Ibu. Nurilnya Syukur. Hadir, Ibu. Rufaidan Sarwa. Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya. Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Kenapa belum, Citra? Tidak masak waktu, Bu. Oh. Nah, baik anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang pengertian sastra. Jadi, apakah ada yang tahu sastra itu apa? Karya tulis. Karya tulis mendekati. Ada lagi yang tahu? Bahasa. Mendekati. Puisi. Nah, betul. Jadi, anak-anak, karya itu sastra itu adalah karya yang menggunakan bahasa yang indah dan menarik. Nah, jadi anak-anak, jadi contoh sastra itu yang kita bisa temui itu yang pertama ada dongeng, puisi, cerita pendek, fabel, dan pantun. Nah, jadi anak-anak, jenis sastra itu ada banyak sebenarnya, tapi yang Ibu ambil itu cuma 3 supaya kita mempersingkat waktu. Yang pertama itu dongeng. Ada yang tahu dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita hayalan yang biasanya mengandung pesan moral, Ibu. Cerita Hayalan. Nah, jadi ciri-cirinya dongeng itu ceritanya itu enggak benar-benar terjadi, ceritanya itu bohong. Nah, yang kedua adalah tokohnya bisa manusia, hewan, atau makhluk Ajaib. Nah, terus yang ketiga itu memiliki pesan moral. Terus yang keempat terakhir itu bersifat Menghibur. Nah, selanjutnya kita masuk ke fabel. Jadi fabel itu yang cerita tentang hewan yang dapat berbicara dan bertingkah seperti manusia. Ciri-cirinya itu yang pertama tokohnya hewan, yang kedua hewannya bisa berbicara, yang ketiga mengandung pesan moral, dan yang keempat itu ceritanya menarik dan lucu. Selanjutnya itu contoh fabel itu seperti kancil dan buaya. Ada yang pernah dengar cerita tentang kancil? Pasti kita sudah sering buaya Pada zaman dahulu kala. Nah, selanjutnya ada puisi. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi anak-anak. Jadi puisi itu sastra yang disusun dengan kata-kata yang indah dan punya irama. Nah, jadi ciri-ciri puisi itu yang pertama terdiri dari bait dan baris. Yang kedua menggunakan bahasa yang indah dan yang terakhir dibaca dengan intonasi yang tepat. Jadi anak-anak, ada beberapa unsur-unsur sastra. Yang pertama itu tokoh. Tokoh di dalam sastra itu biasanya itu seperti apa? Seperti ada ibu, ada anak, ada putri, ada anak sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau watak itu seperti apa? Sifat ya anak-anak. Kayak baik hati, rajin, suka menolong, pemalas, sombong, ada sifat baik, ada sifat buruk. Selanjutnya latar. Nah, kalau misalkan latar itu tempat dan waktu. Jadi di hutan, di sekolah, dan di mana-mana. Selanjutnya amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan. Jadi misalkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut itu ada kita harus rajin belajar, kita tidak boleh berbohong, dan lain-lain. Jadi anak-anak, banyak sekali manfaatnya kita membaca sastra. Yang pertama itu menambah pengetahuan, terus melatih imajinasi, menambah kosakata baru, belajar nilai-nilai kebaikan, dan melatih kemampuan membaca. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian per kelompok. Sepertinya 2 kelompok saja di. Dikerjakan ya anak-anak.
Ibu diisi titik-titiknya ini. Iya. Langsung saja di titiknya, Budi. Iya, nanti dibacakan saja. Ada yang sudah selesai? Belum Sudah. tahu. Oke, kelompoknya Rufaida dan Nurina Syukur silakan membacakan di tempatnya supaya teman-temannya dengar. Pertama, nomor 1. Sastra adalah karya yang menggunakan bahasa yang indah dan menarik, Bu. Benar, 10 poin. Yeay. Yeay, banget. Kedua, Nomor 2. Cerita tentang hewan disebut fabel. benar, 10 poin. Yeay. Pesan dalam cerita disebut amanat. Amanat 10 poin. Yeay. Pantun terdiri dari 4 baris. 4 garis? Iya. Oke, benar. Yeay. Membaca puisi harus menggunakan Intonasi yang jelas. Benar. Yeay. Kelompok Nurnia dapat 100. Yeay. Oke. Baik anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan lembar jawaban. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang sastra itu ada. Tadi Ibu menjelaskan sastra itu adalah karya yang indah dan menarik untuk dibaca. Nah, sastra itu terdiri dari berbagai jenis seperti dongeng, puisi, fabel, cerpen, dan hal banyak sekali ya contoh-contoh sastra. Jadi melalui sastra kita bisa belajar banyak hal serta menambah pengetahuan dan imajinasi. Nah, baik anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang sastra. Jadi nanti minggu depan kita nanti Ibu kirimkan soal tugas untuk di rumah, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Tolong ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, itu saja mungkin dari Ibu. Bila Ibu ada salah kata memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam